Bu, anak saya yang pertama meninggal dunia, namanya Umar Abdullah. Anak saya yang kedua lagi saya gendong, Allah panggil lagi, namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang dan beliau memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah, Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya, sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salma. Hari ini saya saksikan dan sampaikan kepada ibu cerita yang belum pernah saya sampaikan kemana-mana. Saya takut dibilang riya, tapi itu yang terjadi. Ada ustadz ngefitnah Nabi dan kita diam saja. Kita ini sama-sama pendosa dalam hidup, tak lepas dari kesalahan. Tapi saya gak pernah kebayang kalau ada orang yang memilih dosa dengan cara memfitnah Nabi Muhammad SAW. Asli merinding. Haikal Hasan jelas membuat klaim dan fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, Haikal cerita soal anaknya yang masih kecil meninggal dunia, 2 orang. Lalu, Haikal bermimpi Nabi Muhammad menggandeng anak-anaknya. Sebagai sesama muslim, saya meragukan mimpi tersebut karena ada banyak orang yang kehilangan anaknya saat masih kecil. Dan itu tidak cukup alasan untuk menjadikannya bermimpi Nabi Muhammad. Sementara dari faktor sikap serta ucapan, Haikal bukanlah orang yang pantas bertemu dengan Nabi. Jadi dari sisi alasan dan faktor atau penyebab Nabi mau mendatangi Haikal Hasan dalam mimpi, sebenarnya tidak ada sama sekali. Dalam rangka apa Nabi datang ke mimpi Haikal? Atas dasar apa? Tapi katakanlah Haikal benar-benar memimpikan Nabi, katakanlah itu benar, tetap saja tidak bisa dijadikan alasan atau klaim bahwa 6 laskar FPI yang mati ditembak polisi itu bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Haikal menyebut satu persatu nama laskar FPI yang mati dan dibilang sedang bersama Nabi, itu jelas penghinaan luar biasa, ngefitnah Nabi. Jujur saya gak habis pikir, ngeri. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin memang begitulah gaya hidup orang-orang FPI atau pengikut Rizik. Kalau kita ingat, Rizik selalu mengeluarkan kata-kata kotor, kerap bertanya soal revolusi, turunkan Jokodok dan seterusnya, lalu diakhiri dengan takbir. Mana bisa kalimat-kalimat provokasi dan kotor malah disambut dengan takbir? Itu sama kayak bersedekah ke PSK dan memakainya. Bisanya sih bisa, tapi gak pada tempatnya. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sebagian orang bisa bertindak semena-mena dan tanpa merasa bersalah. Lebih dari itu, kenapa para pendukung Rizik bisa menganggap Rizik itu tak pernah bersalah dan hanya dicari-cari kesalahannya? Di Indonesia ini, nampaknya doktrin soal keturunan Nabi dan manusia suci itu masih sangat kuat dan melekat. Rizik yang mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi merasa berhak melakukan apa saja, sementara pendukungnya menganggap Rizik tidak bisa salah. Fenomena ini juga terjadi di level kiai atau ustadz di daerah. Bukankah ada kasus kiai yang mencabuli santriwatinya? Bukankah banyak kasus ustadz kawin cerai seenaknya? Semua penyimpangan dan pelanggaran itu terjadi tanpa ada orang yang berani melawan, karena sudah terlanjur terdoktrin bahwa kiai, ustadz itu suci dan dekat dengan Tuhan.
takut kualat, takut tidak dapat barokah, dan sebagainya. Sehingga kalaupun mau mencabuli, pinjam uang gak dibalikin, dan seterusnya, tetap dibenarkan. Kasus-kasus yang terungkap ke media dan publik hanya sebagian kecil saja. Yang masih terjadi dan tetap berlangsung, saya yakin ada. Solusi dari masalah ini adalah berani melawan, bersikap. Jangan mau tunduk pada anggapan bahwa Habib harus dihormati. Seburuk-buruknya perilaku dan sikapnya, jangan mau menerima doktrin bahwa Habib adalah keturunan Nabi yang tidak boleh diserang. Kita harus melawan anggapan dan kesimpulan sesaat semacam itu. Kita harus melawan anggapan dan kesimpulan sesat semacam itu, agar ke depan tidak ada lagi manusia-manusia suci yang bisa bebas melakukan apa saja dan dibenarkan oleh banyak pengikutnya. Memang tidak mudah, karena keyakinan atau doktrin yang dikuatkan dengan dalil-dalil agama tidak bisa dengan mudahnya dibantah. Dalil soal kewajiban menghormati keturunan Nabi itu ada, dan selalu digembar-gemborkan oleh para pemuka agama, sehingga membentuk keyakinan bahwa sesalah-salahnya, sebusuk-busuknya rizik tetap harus dihormati. Langkah pertama yang harus dilakukan tentu membandingkan rizik dengan Nabi. Apakah sifatnya mirip sehingga patut untuk dihormati? Langkah kedua, berani berpikir bahwa rizik bukanlah Nabi, sehingga dia tidak harus mendapat perlakuan spesial hanya gara-gara mengklaim sebagai keturunan Nabi. Langkah selanjutnya adalah berani melihat secara objektif sikap dan sifat rizik atau para pemuka agama yang melakukan pelanggaran sosial. Artinya, kalau ada yang dilakukan oleh rizik itu dilakukan oleh orang lain, baik dari ucapan kotor atau provokasinya, apakah kita akan terima saja atau lawan dengan koreksi? Kalau menurut kita itu salah dan layak dikoreksi, maka rizik dan pemuka agama lainnya juga boleh dikoreksi. Karena apa? Karena mereka hanya manusia biasa dan banyak dosa. Begitulah kura-kura. Artikel ini dikutip dari siwo.com, ditulis Alifur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Ustadz Haikal, Ustadz Haikal Hasan yang saya hormati, masih ada waktu untuk tabayun, masih ada waktu untuk minta maaf kepada umat Islam. Jadi tolong dong, jangan mempolitisir mimpi bertemu Rasulullah kalau hanya untuk kepentingan antum sendiri dan kelompok antum sendiri. Tidak baik itu Ustadz Haikal. Sawa ini anak ngomong itu sebagai bentuk rasa hormat sama antum. Maka dari itu, daripada nanti diproses hukum panjang, antum harus juga membuktikan bagaimana ciri-cirinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sampean nggak bisa membuktikan, berarti sampean itu menyebarkan berita bohong. Maka dari itu, saya kasih waktu antum 1 kali 24 jam, dan saya tambahi lagi 2 kali 24 jam. Jadi ada waktu 3 hari untuk Ustadz Haikal Hasan untuk minta maaf kepada umat Islam. Bukan minta maaf kepada saya, kepada umat Islam. Afwan Ustadz Haikal, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mumpung ana di Jakarta,